Halo. Halo. Selamat siang Mas Didi. Iya. Segera jemput ya. Iya. Udah siap, sebentar lagi aku berangkat ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Sampai ketemu nanti. Dadah. Pipit, siapa yang jero sih? Siap kan jero? Oh, siap Jero. Sip. Ini anu teh. Apa itu kan? Kucil. Itu mau kabar ya? Ngono. Siap, Bit. Aku terus ke baru. Ayo turun aja. Orang Belawi. Awi, aku terus aku nyepak ke wedan, nyepak ke snack. Karena saya ki urung teko ki piye to? Dilingkas Mas Didi arep teko ki lho. Aku jen piye to? Woi. Snack-e piye iki snack-e karo wedange? Wis siap urung? Anu snack karo konsumsine iki tak pesenke. Wedange ya aku agak arep godhog. Loh, aku lagi godhog ki piye to? Jam semene lho, Pak. Sorry, aku mau tangi kawanan nih. Oh, nak ra sanggup ki ngomong ket wingi. Aku ya siap. Ya wis sah. Saiki sasa dipikir sik snack-e moga-moga engko Mas Didi teko ki snack ya teko. Ya. Saiki ade anu do nyambut Mas Didi sik Pak ya. Ya. Ayo tak nyepak kamera. Ya. Ono, sambut sik kono. Waduh, selamat datang Mas Didi di Sanggar Bulan. Nah, ini teman-teman sudah menunggu aku. Terima kasih Mas Didi. Bentar. Didi, selamat datang di Sanggar Bulan ini. Terima kasih, matur nuwun. Ya gini nih Mas, teman-teman ya. Ini teman-teman tuh baru semangatnya belajar kesenian. Ya ada tari, ada jadilan, ada sandiwara, macam-macam. Tapi terima kasih loh Mas Didi sudah kersa rawuh di sanggar kami. Ya, senang sekali bisa dihadirkan di sini. Mudah-mudahan saya bisa berbagi. Senang tak kanca-kanca? Ayo. Tenang. Biasanya kalau di depan bilang seneng, di belakang senep katanya. Mas Didi, ini teman-teman ini kan entah besok mau jadi seniman atau calon seniman atau pasien seniman, kita nggak tahu. Mas Didi itu kan seniman yang sudah berpengalaman banyak makan garam, asin, sering ngamen ke luar negeri dalam tanda petik ya Mas Didi. Mungkin apa karena sikap Mas Didi profesional kadangkala atau bagaimana? Iya, memang kalau kita bicara dunia luar itu mereka sangat-sangat menghargai profesional ya. Jadi kualitas juga profesional ya, kualitas ya sama saja. Jadi kita pertama memang kualitas dulu, kemudian ya secara profesional itu kan saling melengkapi Mas ya. Nah itu nanti kita bisa. Iya betul sekali. Nah, teman-teman ini kadangkala profesional latihannya telat. Nah itu Mas yang harus diperhatikan. Disiplin itu yang masih susah. Di negara kita kan memang udah membudaya. Itu pengalaman saya di Amerika ya, tahun 83 waktu aku pertama kali dulu. 83 udah ke Amerika. Sudah. Wah, ini belum lahir kamu kan? Belum lahir. 85 mundur 2 tahun. Terus waktu latihan di sana itu mereka itu kan mesti tanya kan, what time tomorrow we meet gitu kan, jam berapa besok ketemu. Lalu direkturnya bilang 10 o'clock gitu. Lalu membernya itu yang pada gamel. Jadi saya di sana tuh tunggal sendiri, tapi sing gamel, sing nyinden itu orang bule semuanya. Iya, kan luar biasa toh. Dan mereka tuh bukan hanya ajaran, bukan, pinter banget, mahir. Bahkan yang di UC Berkeley di San Francisco itu gamelan Balinya itu yang namanya sekar jahit, wah udah profesional, udah mengeluarkan kaset-kaset juga apa CD-CD gitu. Dia betul-betul mendalami ya. Sangat.
Dan yang diundang dari Indonesia, dari Bali ya guru-guru maestro yang hebat-hebat. Itu kelebihannya kalau negara maju ya Mas. Karena mereka punya fasilitas, semuanya mencukupi lah, memadai. Nah itu. Orangnya kalau belajar serius. Serius. Bisa, gitu. Nah kembali jadi masalah disiplin. Setelah direkturnya bilang 10 o'clock, kemudian ada yang nyelutuk membernya gamelan 10 o'clock Didi time or John time itu. Kan kayak ditampok tuh ya raiku. Karena beda ya. Yang di Amerika itu kalau jam 10 ya jam 10 betul. Kalau jam 10-nya Didik Nito mungkin bisa 10 campur tambah 10 gitu ya. Nah itu yang pertama kali kemudian menginspirasi saya bahwa saya harus menunjukkan bahwa tidak semua orang Indonesia itu tidak on time. Itu awalnya. Nah setelah itu kemudian saya juga memanage diri sendiri kan, selalu berusaha on time sampai. Sebenarnya kalau masalah on time itu kebiasaan dari kecil loh ya. Kalau saya dulu di gereja kan mesti kebaktian ya on time tuh, jadi udah terbiasa. Sebenarnya masalah disiplin itu dibiasakan dari rumah sebenarnya. Keluarga ya? Dari keluarga. Persoalannya kan ini ada keluarga teman-teman ini. Iya. Minimal dari diri sendiri ya Mas. Iya betul. Konten, disiplin, Iya. sikap bagaimana mencintai karya itu ya. Karena kan memang kalau kita disiplin itu sebenarnya kita nggak wasting time, tidak membuang waktu kan. Karena misalnya katakanlah kita ya sekarang sehari itu aktivitas tuh paling kan yang masih seger otaknya itu kan antara jam 8 sampai jam 12 tuh. Kalau udah habis jam 1 wis ngantuk, wis kesel. Jadi kemampuan otak untuk belajar, menerima atau bekerja itu kan akan menurun pasti. Nah ini manfaatkan dari jam 8 sampai jam 12 ini untuk optimal mengerjakan sesuatu gitu. Dan itu menjadi kebiasaan tradisi Mas Didik ya. Iya, jadi kalau kita sudah biasa tidak merupakan pekerjaan yang sulit dong untuk di sini. Ya. Mas Ding, tanya Mas Ding, jenengan. Ya, banyak seniman di Indonesia, seniman besar, tapi punya berbeda-beda talenta. Cuma yang saya lihat dari perbedaannya dengan Mas Didi ini punya apa ya? Struggle of life-nya tinggi. Apa? Struggle of life. Apa kuwi? Ulet. Ulet anu. Jadi Bukan ulet yang ini. bukan ulet. Gigi. Iya. Bukan Gigi Andrea. Yang warna-warna Ruwet ya. Jadi kalau seniman lain itu dia profesional di bidangnya, ya udah saya ini aja, nggak mau ngelakuin yang lain. Tapi Mas Didi ini apa saja bisa dilakuin. Jadi Mas Didi kadang bikin kuliner, bikin dok asin, bikin apa. Jadi ulet sekali gitu. Saya lihat daya juangnya itu luar biasa. Itu yang membedakan Mas Didi dengan seniman-seniman lain. Anu ya berarti punya jiwa entrepreneur ya. Jiwa dagang. Entrepreneur. Saya dulu tuh waktu masih kuliah, saya pernah diajak Mas Didi dulu pentas-pentas di Surabaya, diajak jalan-jalan ke Pasar Ratu. Jadi 87 ya. Jadi saya tahu betul keuletan Mas Didi itu, jiwanya Mas Didi saya tahu. Itu kelebihannya daripada seniman-seniman lain. Itu yang saya ingin tanyakan itu, keuletannya Mas Didi ini didapat dari mana? Apakah harus bersama di Ya, jadi saya itu seniman yang tidak gengsian sebenarnya. Yang menghambat, kalau menurut saya menghambat kesuksesan itu karena kan gengsi. Ya kan? Iya. Kalau saya prinsipnya selama saya tidak mencuri, tidak berbuat hal-hal yang jelek, saya nggak gengsi. Seperti situasi pandemi, kemudian saya jualan telur asin, why not? Ya kan? Ya. Kenapa nggak kacang? Kacang. Kenapa enggak roti? Roti. Telur asin. Nah itu. Kemudian memang saya dari keluarga nggak mampu.
Dan waktu saya dulu kuliah pun saya itu jualan ini bordir untuk biaya kuliah. Bordir baju saya bordir, kemudian buat sial, taplak meja gini. Jadi saya itu expert di perbordiran handmade itu awalnya. Jadi saya selalu belajar sejarah, saya juga dulu asalnya dari begitu, kenapa sekarang malu kan gitu. Itu yang kemudian membuat, justru kalau saya lihat keuletannya itu yang membuat Mas Didi bisa jadi besar. Kemungkinan ya. Ya. Saya boleh nanya ya Bang, dari dulu memulai sampai hari ini nih, itu sudah berapa banyak karya terbaik yang menurut Om Didi terbaik yang sudah dibuat? Itu karya tari dengan ini apa judul atau apa, itu udah berapa banyak dari memulai awal pertama kali yang seingat Om Didi yang keren-keren lah? Aduh, itu nggak tercatat kebetulan ya. Tapi kalau dari dokumen-dokumen cukup banyak, di atas 50 lah ada ya. Tapi kadang-kadang begini, ada yang karya itu hanya dipesan saat itu. Jadi misalnya sebuah perusahaan punya program membuat karya ini, pesan ke saya buatkan khusus untuk perusahaan itu gitu. Lalu misalnya saya tahun 79 sampai 83 itu saya mengajar di SMA 2 Surabaya, SMA UD yang ada di mana, Wijayakusuma ya, itu kan. Nah, itu 5 tahun saya di sana. Jadi setiap malam kesenian saya pasti ke Surabaya 3 bulan menyiapkan itu. Nah itu juga hanya event itu bisa dilakukan saat itu aja, setelah itu kan juga sudah. Karena itu kan saya mengajar satu kelas. Nah itu yang sering saya sharingkan Mas. Jadi begini, itu kaitannya dengan edukasi budaya. Jadi saya harus mengajar satu kelas itu full, semuanya ikut seni di sini seni peran. Iya. Jadi kalau yang misalnya nggak bisa nari, saya jadikan batu, saya jadikan pohon gitu. Tapi kemudian secara nggak langsung dia kan belajar ilmu peran toh, karena dia kan harus hafal naskahnya, kapan saya harus muncul kan gitu. Dia harus berperan jadi prajurit itu gimana gitu kan, dia harus secara nggak langsung dia itu belajar sebenarnya. Nah gitu-gitu itu. Homeschooling juga ya? Bukan. Sebenarnya homeschooling juga bisa, tapi itu international school. Jadi iya benar. Jadi yang sekolah di situ memang kebanyakan anak diplomat gitu-gitu kan, orang-orang asing. Betul, spasiatnya banyak sekali. Satu lagi dong. Boleh. 2 juga boleh. Berarti bukan hanya soal kalau tanduk, dia bukan hanya soal bertanya pun juga tanduk. Ini kan tadi kan saya tanyanya soal berapa banyak karya nih. Nah setelah dalam perjalanan itu Om Didi itu bikin silabus nggak sih Om untuk silabus tentang pendidikan, cara akhirnya dari eksperimental tadi itu Mas Didi itu dapat nulis juga nggak sih untuk silabusnya, jadi bisa di-share ke orang kayak saya nih mau belajar nih kan. Kalau tadi kalau verbal mungkin saya kurang gitu, tapi kalau sambil baca ada lisan secara silabus itu buat juga nggak sih Mas Didi? Nah itu kebetulan saya belum, memang itu mungkin kelemahan saya menulis ya. Kadang-kadang saya memang kerjasama dengan penulis, dalam arti saya cerita, saya punya ide gini-gini silahkan ditulis gitu. Karena kadang-kadang memang banyak sekali seniman teman-teman saya juga yang tidak bisa nulis, tapi saya rasa itu hampir semua deh seniman tradisi. Iya teman-teman seniman guru-guru saya almarhum itu yang seniman tradisi kan juga nggak bisa nulis, tapi ilmunya kan di sini luar biasa, kayak perpustakaan hidup. Iya, betul. Jadi itu memang harus ada sekarang sih sudah model teamwork ya, sudah ada kerjasama itu penting sekali. Seperti tadi aku dikasih buku sama Mas Jeding kan, itu mungkin saat ini orang lihat ini buku apa sih, bener nggak? Suatu saat ini akan berguna. Kan kita nggak ngerti kan, kita kan terus. Memang pada waktu misalnya sekarang saya banyak koleksi buku-buku yang dulu saya nggak ngerti untuk apa kan, ternyata sekarang menjadi perpustakaan kecil bermanfaat sekali. Nah saya ketemu buku, ternyata ini buku yang saya beli dulu ya, contohnya buku Centini Mas. Saya tuh punya 12 jilid lengkap Centini itu kan naskah kuno kan, nah itu kan terkenal sekali. Yang ditulis itu ya Elizabeth tuh? Bukan, sebelumnya Elizabeth saya beli tahun 70-an
Kalau Centini memang yang ditulis Elizabeth, tapi itu kan sudah terjemahan. Ya, saya masih asli yang masih dalam bentuk tembang-tembang. Kemungkinan ya. Nah, itu dulu kan dijual di tukang loak, Mas. Aku masih ingat di apa? Batik. Oh, bukan, di depannya Mirota Batik dulu yang Malioboro. Oh, iya, Hamzah dulu masih Mirota Batik yang awal-awal. Yang ada bioskop itu. Dulu tuh di depannya itu ada yang jualan buku. Aku masih ingat jualan buku apa? Pelitian ya. Nah itu saya lihat di situ, langsung saya beli 12 buku waktu itu ya. Mungkin zaman itu ya mahal ya. Tapi saya kadang-kadang nggak ngerti, tertarik aja. Saya pakai duit saya langsung tak beli 12 buku. Saya melihat buku ini kok menarik. Sekian puluh tahun aku nggak ngerti itu untuk apa. Ternyata Elizabeth tahun 2002 nemuin saya untuk menjadi pemain dalam Centini. Nah kan ini nyambung kan. Padahal saya belinya tahun 74 sampai 2002 itu kan sekian puluh tahun. Nah gitu-gitu saya sering. Benar. Jadi sebenarnya memang penting. Oh ya Mas Didi, Mas Didi kan karya-karyanya itu saya juga sering melihat kalau Mas Didi pentas di panggung-panggung kesenian atau di TV-TV itu kan banyak tari topeng menggunakan properti topeng-topeng yang lucu-lucu. Kemudian ada apa? Ada kalau yang ada yang Dwi Muko, kemudian ada yang pokoknya topengnya yang lucu-lucu gitu. Ada sing guyu, humor-humor dan sebagainya. Mungkin Mas Didi bisa cerita itu, mungkin walang kekek atau apa. Kalau bawa topengnya mungkin bisa di-share ke teman-teman ini, minimal biar dia topengnya double gitu. Ini udah dibuka 4 kali loh. Jadi itu sebenarnya menarik karena saya itu memadukan unsur entertain, hiburan dengan tarian yang tradisi. Jadi kan kadang-kadang dulu saya sempat ngalami dikatakan merusak tari kok dibuat lucu-lucu gitu kan. Kok yang saya tekuni kok dunia entertain. Nah, karena saya melihat bisnis, karena saya melihat pasar sebenarnya. Di Indonesia ini yang entertain itu lebih laku. Sekarang lihat aja di sosial media, misalnya di Instagram ya, seniman-seniman yang mengupload foto-foto atau video yang serius itu, mana followernya, mana yang viewer banyak, nggak ada kan? Nah tujuan saya adalah bagaimana memasukkan unsur entertain yang kemudian diminati oleh masyarakat, tapi disisipi dengan edukasi. Nah itu kan Spirit tradisi. Nah betul, karena saya belajarnya memang pakem tradisi yang pakem gitu loh Mas. Itu yang kadang-kadang dulu sering ditolak oleh seniman-seniman senior, tapi sekarang kan rusak gitu ya. Oh, dulu rusak dodolan ae. Nah, sekarang bisnis. Bener. Kalau kita nggak bisnis mau hidup dari apa? Ya kan? Kita kan harus lihat realita. Makanya saya kenapa buka Sanggar Tari, kemudian Sanggar Tari saya menjadi perusahaan perorangan, bisa buka lapangan kerja, bisa kerja di sanggar saya secara profesional, dalam arti gajinya ya UMR, itu kan karena saya memadukan unsur entertain. Kalau saya jaga ke yang klasik, saya nggak payu sampai sekarang. Ya kan? Nah itu, kita kan harus lihat realita, bener nggak? Nah makanya dulu sering disalahin. Nah sekarang saya konsisten gitu. Benar. Saya kan yang melakukan penghargaan terhadap seniman-seniman maestro siapa coba? Saya dari zaman tahun 90-an sudah bisa ngundang dari Bali, dari Cirebon, dari Banyuwangi, dari Jawa Timur. Saya undang, saya biayai semuanya. Saya bayar secara profesional, kemudian saya buka workshop. Yaitu dari hasil entertain yang barang-barang nggak ada artinya itu. Yang ngamen-ngamen. Saya bisa buat dokumentasi. Mungkin kalau lihat ke sanggar saya, dokumenter saya komplit ya, Mas Kecil sering lihat ke sana. Itu juga dari hasil ngamen ini. Jadi saya menggunakan hasil dari ngamen itu untuk support kegiatan budaya yang dalam tanda kutip tidak ada uangnya. Dokumentasi, memberi support kepada seniman tua yang perlu disupport, ya kan. Saya sering dana sosial kemarin waktu itu yang terakhir sebelum saya sakit itu kan saya di Malang. Ada seniman penari yang sakit Mas, gak punya duit, udah tua kan karena hidupnya susah. Saya nari di mall, ngumpulin dana gitu terus disumbangkan ke mereka, gitu-gitu kan. Kan kita kelihatannya cuma entertain, tapi kan justru banyak hal-hal yang bisa kita
lakukan untuk kepentingan untuk manusiawi, kemanusiaan gitu. Nah gitu. Jadi orang jangan melihat kemasannya aja. Orang kan hanya lihat biasanya itu kemasannya tok. Itu tadi yang disampaikan Mas Putri. Main duit tok, komersial gini-gini. Anak ora komersial nek ora iso urip sapa sing arep bayari aku, bener enggak? Ya toh. Nah, gitu. Cuman saya juga paralel. Saya sinau tradisi pakem itu juga serius. Saya belajar tari itu mulai dari yang dasar sampai bedoyo saya menguasai. Bukan hanya asal aja. Tari cross gender saya juga belajar sampai kemana-mana. Saya bisa belajar sampai ke Paluku, ke Sulawesi, ya, ke Makassar, ke mana? Ke Kalimantan. Saya kan sekarang ikut ini komunitas Japung, cuma jaringan Kampung Nusantara. Saya masuk berusuhan dengan komunitas-komunitas saudara-saudara Dayak, sehingga saya bisa lebih dekat, bisa diangkat adik, saudara dan sebagainya gitu Mas, dengan banyak etnis yang ada di Indonesia. Nah itu yang saya merasa beruntung. Jadi saya sudah nggak peduli omongan orang mau gimana, yang penting saya bisa banyak berbuat untuk orang lain. Nah itu yang penting. Orang hidup kan begitu kan, orang mikir ke awake dhewe. Saya pokoknya udah di penari sing klasik sing luar supaya disembah-sembah gitu. Kalau saya bukan itu. Ya, kalau yang memilih satu ya monggo ya. Silakan, monggo. Ada topeng-topengnya Mas Didi mungkin. Oh ada. Halo, kanca-kanca itu. Oh ini satu lagi Mas Didi. Kan Mas Didi ini lebih menjurus ke kayak entertain lah, kayak tari-tari yang menghibur, terus komedi. Tapi kenapa kok Mas Didi memilih nama Didi Nini Towo? Nini Towo itu misterius. Nini Towo itu kayak Jelangkung. Jelangkung. Nah itu Nini Towo itu tarian yang pertama, tari komedi pertama yang saya tarikan, ciptaan dari Mbak Bekti Budi Astuti atau Mbak Tuti. Oh itu ya. Ya, nah itu sing malah ngerjekeni itu bisa menjadi trademark saya J itu. Tahun berapa ya Mas Didi ya? 74. 74. Belum lahir toh. Itu saya sudah mulai merintis lewat Nini Towo itu. Ya itu tari komedi itu Mas itu. Ya itu yang banyak dikatakan merusak tari gini-gini. Tapi sampai sekarang puji Tuhan, alhamdulillah tari Nini Towo itu pasti selalu dipentaskan. At least tahun sekali. Tapi kan udah sekian kurun waktu coba yang sering dikatakan tarian Uramutu, sering naik ke tari merusak tari, tapi masyarakat menyukai sampai saat ini. Waktu itu untuk resital Mas. Untuk ujian ya, ujian sarjana muda. Nah, ini aku membawa 2 topeng. Ini yang saya gunakan untuk apa? Untuk Tari apa Mas? Tari topeng walang keke. Oh. Jadi saya terinspirasi dari Mbak Walsina, lagu walang keke itu. Kemudian dari perjalanan saya melihat bahwa wanita, saya kan bercerita tentang wanita karena saya kan penari cross gender. Wanita di sekeliling saya itu cuma ada 3 kategori kalau saya boleh bilang. 1 yang cantik, 2 yang jelek atau lucu. Nah saya mengekspresikan lewat topeng ini. Yang lucu itu ya. Lucu atau jelek, ini kan tidak cantik kan. Lambene duwer dap. Jadi Itu loh topengnya. jadi kalau dicium ini hati-hati. Kayak nih film kartunnya. Begitulah bisa nempel suwot. Nah ini udah langsung menggerok. Tahun berapa itu Mas Didi? Ini tahun berapa? Itu lagu tahun undang-undangnya lagu walang keke itu. Iya. Ya iyo itu ya. Ya. Ya iyo, ya iyo itu. Ya. Terus yang satu wanita tua. Jadi kan cuma 3 kategori. Yang cantik, yang jelek sama tua. Tok kan nggak ada yang lain toh. Dan oh iya, bener banget ya. Nah, kalau orang itu perempuan cantik nek engko wis tuwa ya dadine yang ngene elek. Sing elek tuwa ya ora bingung wis elek. Sudah elek dari sononya. Nah, ini Mas salah satu topeng. Coba ya. Jadi ini yang paling susah adalah mengekspresikan karakter topeng. Coba Mas, praktekkan Mas. Kalau ini yang ini tua.
Luar biasa. Senang tau Mas Didi datang ke Jakarta. Keren, keren. Jadi memang harus komplit ya. Penghayatan ya Mas Didi ya. Iya, saya dulu juga belajar pantomime kan sempat sama Milan Sladik. Nah, terus sekarang saya juga ini sering ketemu sama pantomime dari Jerman itu jenenge siapa? Aduh, lupa aku. Barusan kemarin kita kolaborasi di Jakarta di gereja Katolik Cilangkap. Gitu. Nah, gitu. Jadi apa? Pantomime itu penting. Karena dengan pantomime kan sebenarnya kita bisa acting kan. Mungkin Mas Diding tahu ya gimana pantomime itu, Mas. Kita harus ketawa harus gimana. Terus gimana? Nah, saya belajar pantomime itu kemudian waktu saya ke India, Mas, saya belajar tari India. Ada senian India yang namanya Kudyatam. Wah, itu ada yang menulis bahwa Kudyatam itu pantomime tertua di dunia. Jadi dia menari hanya duduk ini, kemudian hanya bercerita lewat ekspresi. Itu luar biasa, Mas. Dari mata itu kita bisa membaca dia dalam situasi bagaimana, itu kelihatan dari mata. Lalu gerakan ekspresi mukanya, waduh, itu dari kesenian India Kudyatam. Mungkin nanti kalau anu lihat di YouTube ada ya. Kudyatam ya. Saya tahunya waktu saya belajar di India itu. Oh, benar juga. Waktu itu saya melihat pas nomornya itu tentang bayinya Krishna. Jadi dalam cerita itu kan kalau di Hindu sana di India, waktu Krishna bayi itu ada seorang demon wanita yang bisa berubah menjadi wanita cantik. Dia memang ditugaskan untuk membunuh Krishna. Lalu Krishna itu kan istilahnya ada ibu susu gitu loh, sering disusui gitu. Lalu dia karena mencari ibu susu untuk Krishna, makanya ini demon ini merubah wujud dari perempuan, tapi katanya itu dikasih racun, dilumuri racun gitu, racun. Nah, itu diceritakan cuma lewat pantomime loh, Mas, satu orang loh, lewat wajah Kudyatam itu. Kemudian bayinya Krishna itu dimimiki, lalu dia tuh mengekspresikan bagaimana dia pura-pura ini sama bayinya jatuh cinta atau gimana sayang, tapi kemudian dia nulis sedikit, dia menunjukkan kebenciannya itu kelihatan banget dari ekspresi terjemahnya. Dia langsung berubah mukanya gitu. Nah, jadi orang nonton tahu, oh ini sebenarnya mau jahat sama bayi ini. Nah, kemudian kalau bayi mimi itu kan kadang-kadang wanita itu kan merasa geli gimana gitu, itu kelihatan banget dari geli gitu. Dari geli kemudian ya dilelo-lelo ya kalau Jawa, sampai kemudian dia merasa sakit terus aneh mukanya, ya kan aneh gitu, kesakitan sampai mati. Kelihatan banget ya dari mukanya, itu kan luar biasa banget itu kalau bukan pantomime tingkat tinggi kan nggak bisa. Tingkat jiwa itu. Bener. Jadi itu kita bisa melihat ceritanya bagaimana proses dia. Perempuan. Iya, ada yang laki juga. Sampai akhirnya dia mati. Ekspresinya ada lewat itu aja, Mas. Sampai dia dari mata yang bersinar sampai dia mengekspresikan orang mati hanya diam begitu. Bagus banget itu. Nah itu, Mas, itu kan luar biasa tuh. Nah itu yang saya pelajari. Jadi ilmu itu memang nggak terbatas ya. Dan belajar pun sampai kapanpun ya, Mas. Belajar tuh sampai tua pun. Sampai tua pun. Mas Didi sekarang umurnya 67 ya. Oh, saya belajar opera Cina itu terakhir kemarin 2018 kok, masih belajar sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, sampai itu ceritanya lucu. Jadi gini, saya disponsori sama teman saya Danny Yung dari Hong Kong, jadikan sponsor belajar kun opera. Kuncu opera itu opera Chinese yang munculnya di Nanjing, dulu Nanking, ibu kota Tiongkok kan. Lalu itu munculnya seumuran dengan Cheng Ho, jadi sudah 600 tahun yang lalu stylenya ini, jadi klasik banget sih, halus banget gerakannya memang. Dengan yang opera Beijing beda banget. Opera Beijing banyak entertainnya, tapi kalau kunci opera itu aduh gerakannya memang luar biasa, klasik banget itu loh, Mas, di Jawa. Nah, saya belajar 2018 itu disponsori teman yang dari Hong Kong itu guru saya masih muda, tapi saya kan itu tadi, Mas, saya itu bukan tipe seniman yang kabotan derajat atau kabotan titel ya. Saya kalau mau belajar itu nasihat dari Ngkong ya, kita tuh harus jadi orang yang bodoh. Bodoh itu kan sebenarnya pura-pura bodoh. Jadi itu kan ajaran filosofi mengosongkan diri sebenarnya, emptiness. Jadi kalau kita mau bodoh walaupun kita sudah pintar, pura-pura bodoh itu kan diajarin untuk rendah hati toh.
nggak sombong, nggak kemelindu. Nah itu saya belajar ke dia masih muda, tapi saya menyebutnya lause kan, karena kan guru kan, dia kan nggak tahu saya siapa, makanya saya jadi murid. Nah, selesai itu 2019 dari 2018 akhir, pandemi itu 2020 ya, 2019 November acara saya internasional di Indonesia, di Jogja sama di Bali. Nah dia ikut, tak undang gitu loh. Begitu dia sampai Indonesia kan baru tahu aku di Indonesia itu sudah senior, sudah gini. Dia tuh ketemu saya itu mas sampai sungkan gitu loh. Aku nyebut dia lause, dia nggak mau. Gimana kan aku di airport juga disambut orang banyak gini kan, biasa kalau di sini ya di mall gitu kan, dia kan lihat sendiri gitu. Jadi dia sungkan gitu. Oh ternyata murid itu sebenarnya bukan manusia, tapi manusia jadi-jadian. Iya. Lotse harus lotse. Itu lotse. Lotse sap. Aku minum dulu ya. Kaitannya karo bangunan apa? Ini kan sudah sering keluar negeri juga. Nah, terus lihat Bukan Dedi. iya Pak Didi. Ya. Ini kan sudah sering keluar negeri. Iya. Ya, yang saya tanyakan untuk kita ini ya, misalnya dari sini ya, yang nggak pernah keluar negeri ini, caranya biar bisa jalan-jalan keluar negeri itu gimana ya? Bukan bisa, Ya pesawat. ya bukan jalan-jalan, berkarya di sana gitu loh, berkarya di sana atau gimana? Nah mau jadi apa? Seniman atau apa? Ya seniman. Iya, harus belajar seni secara serius dan kita harus menunjukkan kualitas. Karena kalau dunia internasional itu kan dia melihat kualitas. Saya rasa di bidang apapun, ya kan, totalitas dan kualitas, benar nggak? Ya mas, misalnya di bidang batik pun kan dia lihat kualitas, bisa lihat, oh ini kualitas bagus, harganya mahal, ini cuman printing harganya murah. Jadi tunjukkan kualitas. Karena pesaing kan banyak. Sama kan dengan bisnis yang lain. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya kualitas, menunjukkan totalitas yang tinggi dan profesionalisme, itu saya yakin untuk ke luar negeri nggak sulit, bukan hal yang mustahil. Ya. Semangat ya teman-teman nih. Iya. Besok drama yang kita itu ya bisa kalau kita garap betul bisa kan sampai ke luar negeri. Minimal yang dekat-dekat dulu lah, Malaysia. Yang paling orang Korea. Gue seneng banget tuh, saya tuh dari dulu udah pernah, cuma lihat Pak Didi itu cuma dari layar TV gitu. Sekarang bertemu langsung ya. Seneng dah. Surprise. Ya saya kan saya tuh TVRI. TVRI ya. Iya. Zaman dulu memang cuma TVRI kan ya. Belum ada TV swasta. Sekarang yang bisa ketemu langsung. Iya. Iya. Tanya Om. Karya apa yang pernah dibawakan di luar negeri? Dwi Muka. Yang paling sering Dwi Muka. Ya, karena itu unik kan ya. Ya, dan itu original jadi trademark saya itu Dwi Muka. Ya. Karena mungkin kan belum ada yang orang membuat itu di Indonesia ya. Ya terus ya itu eksplorasi saya juga lama itu. Latihan pakai cermin gitu kan sampai menemukan gerak-gerak itu. Saya kan Menemukan topengnya juga. iya. Itu mesti dibangun di muka. Iya. Kalau orang lain tidak ada. Iya. Kan ya itu mungkin saya itu beruntung karena agak lentur tubuhnya kan, jadi bisa ditekuk-tekuk gitu kan. Tapi memang nggak gampang mas. Seperti misalnya saya buat Dwi Muka itu kan saya harus menceritakan dua karakter yang berbeda. Nah itu filosofinya sebenarnya juga menarik Dwi Muka itu. Karena di awal tuh saya akan menceritakan tentang dualisme dalam diri manusia. Sosok manusia itu kan sebenarnya punya dualisme. Ya, kita lihat alis kita kanan kiri apa dulu? Coba dimati ya. Mata kanan kiri juga sama, coba dilihat di kaca. Ya, nah itu jadi dalam diri manusia itu ada sisi maskulin dan sisi feminin. Tinggal mana yang menonjol. Makanya kan ada cowok feminin, ada cewek
tomboy kan, maskulin ada. Itu kan Mentol gitu ya. mentol nek gede. Aneh cilik orang ngerti ya toh. Mentol cilik. Ya itu, jadi kemudian sisi baik dan buruk itu masih ada di diri manusia. Nah, saya itu waktu pertama kali menggambarkan ini yang cantik, ini yang jelek, makanya aku pakai gigi yang tongos itu kan, yang jelek banget itu, terus bulu matanya panjang gitu kan. Itu tahun 87, jadi sebelum bulu matanya si hari ini itu saya sudah punya tahun 87 itu. Saya belinya di Eropa, memang di Indonesia nggak ada yang jual. Termasuk sisir yang gede itu ya. Iya, sisir gede, kacamata, peniti gede yang dipakai Bang Us itu kan di luar negeri kan banyak, di untuk karnaval tuh Mas ya, kalau di luar negeri ya. Bola apa wae ono. Terus kacamata sing irunge saru itu kan juga ada kan di luar negeri. Banyak banget itu. Nah itu. Kemudian apa? Kita itu kan pengalaman saya ya, kita itu sering terjebak penampilan. Jadi bahwa kalau orang yang cakep, cantik, ganteng itu mesti apik, uangnya ya apik. Belum tentu. Wong sing penampilannya elek, misalnya kaya supir taksi gitu terus mesti elek, wong belum tentu. Karena saya banyak sekali ketemu dengan, misalnya saya ngobrol dengan supir taksi. Saya orangnya memang berusaha supaya ya manusia itu di depan saya sama aja. Titelnya urusan apa itu kan cuma jabatan aja, tapi secara manusia kan sama. Jadi saya tidak akan terlalu membedakan terus mendak kayak gitu. Nah, saya banyak sekali mendapat kata-kata bijak itu dari supir taksi. Nah, semacam itu kan berarti kan, terus saya sering tahu ketemu dengan orang yang secara penampilan itu jelek tapi jadinya berhati mulia kan, cantik banget hatinya. Nah itu kan kecelik saya, kan saya diajari dengan situasi kan. Saya dibohongi, saya dikerjain sama orang yang ganteng, yang cantik, banyak sekali, banyak berkali-kali. Berarti kan saya kecelik. Pikiran pertama bahwa orang itu wonge apik, penampilannya mesti hatinya apik, malah sok bosok jahat banget kan gitu. Nah dari itulah kemudian saya ungkapkan lewat tari Dwi Muka. Yang belakang itu kan saya pakai topeng cantik, saya juga mundur. Kan yang juga mundur kan pasti gerak saya terbatas banget. Filosofinya adalah yang tampilannya cantik tapi punya banyak keterbatasan. Waktu saya narinya ke sana pakai topeng sing elek, oh itu bisa gini-gini ya, lebih ya. Nah itu jadi intinya kan itu ya. Betul cara rock bisa ngene-ngene. Nah ini kan angel ya buri gitu. Nah itu jadi kita jangan terjebak penampilan, itu sebenarnya misinya. Kalau kelenturan tubuhnya Mas Didi itu karena latihan atau karena bawaan dari lahir? Mungkin bawaan lahir ya. Bawaan lahir ya. Iya, saya kan tadi cerita bahwa kalau bayi dulu itu kan di Keistimewaan gedong, berarti di gedong ya Mas ya. Gedong. Karena sekarang nggak tahu di gedong, nggak ngalami ya waktu bayi di gedong. Yang sekarang kalian di gedong aja. Alami Mas. Alami itu kalau di gedong itu diikat dibalut gitu. Iya. Sampai sini. Iya. Dari kaki sampai sini. Jadi supaya anteng, tapi kemudian tangannya itu posisinya pasti digini kan, diputer gitu. Gini. Jadi saya mulai kecil kalau di gedong diginikan, bayi-bayi itu kan gitu. Kalau dulu kan dukun bayi Mas ya. Nah ini terus kemudian dibebet pakai kain gitu supaya nggak gerak-gerak. Kalau pemain sirkus itu kan Mas, apa namanya latihan ya, mulai Betul. kecil dilatih. Begitu dia nggak latihan, kaku. Kalau Mas Didi nggak latihan tetap lemes ya. Iya, mungkin dasar-dasarnya lemes ada kan, tapi kan kemudian tetap harus latihan. Kalau enggak juga mungkin efeknya bisa salah urat atau capek gitu, tetap ada efeknya. Kelenturan memang tetap harus dijaga. Saya pernah waktu di Taiwan itu saya diundang sama sekolah opera. Nah, opera itu kan opera yang kantonis, yang Cina itu kan ada yang akrobatik tuh, salto-salto gitu. Itu dari 5 tahun ya. Sudah diadakan ke sana, gila. Jadi saya masuk ke kelas itu, anak-anak 5 tahun itu yang itu split itu loh, kaki buka gini tuh. Itu nempel di dinding gitu, saya lihat tuh, ya ampun, bisa-bisa. Nah kecil-kecil itu poteng terlemplek gitu. Itu selama sekian jam gitu, latihan. Terus kemudian ada lagi yang di sana, dia bilang ini baru dihukum. Dihukumnya itu latihan, jadi dia harus split gitu, nempel tembok itu selama sekian jam karena dia salah gitu. Ya memang ada yang kemudian dikerek karena dia salto, jatuh, kecelakaan ada juga, tapi di situ memang terapinya sudah ada yang terapis gitu. Iya, ada. Nah, mereka bisa sampai demikian itu, makanya kalau lihat film-film kungfu memang itu latihan dari bayi. Ya, pasti bisa begitu. Sudah non teknis ya dia. Benar.
makanya saya mikir kalau misalnya Indonesia itu menerapkan pendidikan semacam itu, penari sekolah bayi dididik nanti, oh ya apa hebatnya. Sedangkan kita aja yang tidak seketat di sana pun sudah banyak yang menjadi maestro hebat kan. Apalagi kalau ada sekolah yang khusus demikian, waduh luar biasa. Ya Mas Didi kan sudah keliling ke luar negeri sebagai negara ya. Penghargaan di sana dengan penghargaan di negeri sendiri gimana Mas? Ya memang berbeda ya, karena kalau di luar itu kan mungkin sudah dikatakan aja negara maju, sedangkan Indonesia kan masih negara berkembang ke kanan ke kiri. Sebanyak kemana Ya, benar. Sehingga memang akan berbeda Mas. Contoh aja saya karena sering ke Jepang ya, hampir setiap tahun saya diundang ke Jepang, saya banyak belajar tentang budaya di Jepang juga. Di sana itu ada program namanya Ningen Kokuho. Ningen itu orang, Kokuho itu harta karun. Jadi harta karun manusia yang menjadi harta karunnya pemerintah, atau apa ya, living treasure itu bahasa Inggrisnya. Itu ada upacaranya. Lalu kalau sudah menjadi Ningen Kokuho, dia itu sudah punya aturan-aturan sendiri. Misalnya ke luar negeri nggak boleh lebih dari 2 minggu gitu. Kemudian dia itu kalau pertunjukan itu punya standar price tersendiri gitu. Dan dijamin ya? Dijamin. Nah, iya. Nah, itu kan di Indonesia belum ada itu. Heritage itu ya. Nah, kalau bagaimana kamu heritage itu sangat itu. Nah, itu ternyata di luar negeri ada ya. Iya. Manusia seniman yang kemudian dia Jadi heritage-nya. di sini mungkin kelasnya dulu ya. Iya. Nah, Indonesia kan oke banget mampu. Setiap daerah punya mampu masing-masing. Tapi itu pengakuan dari masyarakat. Dari masyarakat. Pemerintah pun juga belum. Iya. Nah mungkin sekarang ini zamannya Jokowi ini itu udah mulai Mas. Karena saya kan kemudian Karena kan biasanya kan yang fiturnya banyak itu yang dalam tanda petik kalau soal administrasi itu honornya lebih gede kalau nggak punya titel gitu. Meskipun seniman bisa kelasnya kelas hebat, karya-karyanya dapat, tapi kan karena nggak punya titel mungkin juga sulit. Ya penghargaan itu mungkin yang masih tetap harus digodok. Itu di luar negeri juga mereka meskipun mereka tidak bertitel akademisi. Nah, hal ini saya belum sampai penelitian ke sana. Ya. Kira-kira menurut Mas Didi, bagi kita nih yang muda-muda untuk meningkatkan di Sanggar Bulan itu, kita juga pengen ya bisa punya membuka peluang pekerjaan seperti yang Mas Didi tadi bilang itu. Sekarang sanggarnya Mas Didi sudah bisa jadi bisa membuka peluang pekerjaan gitu yang baru buat itu. Kira-kira kita ini seperti apa nih Mas membuat Sanggar Bulan ini jadi yang ya nggak sampai ya minimal mirip lah sama Mas Didi, itu kita harus gimana tuh Mas? Ya harus profesional Mas, dan harus punya teamwork, harus belajar manajemen, itu yang penting ya. Karena seniman itu lemahnya manajemen sebenarnya ya. Manajemen kelihatannya ngomong manajemen padahal itu kan sebenarnya ya, kalau kita bicara manajemen kan korelasinya dengan dagang, ilmu dagang istilahnya kan begitu kan. Seperti tadi orang anggapnya saya belajar manajemen, menguasai manajemen karena saya sudah bisa melihat pasar ki maunya ini. Nah kita kalau mau jualan kan harus lihat pasar. Kita kalau punya dagangan nggak payu buat apa? Kita produksikan gitu. Kan Mas dengan teman sendiri kontrak ya Mas ya. Iya, harus pakai kontrak hitam di atas putih. Itu saya mulai menerapkan kontrak itu tahun 80-an. Saya masih nyimpen kontraknya dengan Mbak Yati Pesek. Itu pakai kontrak. Dulu saya belum ngerti MOU, sederhana Mas. Jadi pakai selembar kertas folio itu dibaru 2, hanya nama, tanggal sekian, tempat di mana, honor sekian rupiah, setuju tidak setuju gitu, tanda tangan gitu. Tapi kan itu sudah saya sudah melakukan itu. Yang mau tampil udah ayam lah, besok hari sudah dapat sekian. Nah kan itu awalnya kan saya sering disindiri gitu loh, dikatakan seniman materialistis, masalah honor kok diomongin gitu loh. Batinku lawang tukang batu aja bener nggak nyambut gawe kan mesti takon bayarannya sepiro kulo sedino kan gitu kan.
Masa seniman tari yang sekolahnya dhuwur kok ora oleh takon honore piro? Itu kan haknya dia. Kan itu profesional sebenarnya. Nah, sekarang sudah semua udah ikut-ikutan. Saya yang merintis bagian ditutui uang. Nah, tahun 80-an loh, belum ada model MUU begitu. Saya sudah mulai. Masih tradisional. Makanya kan sebenarnya saya berbuat ini kan untuk kebaikan bersama. Nyatanya kan sekarang sudah bisa menikmati. Semuanya sudah bisa menyadari bahwa itu penting. Jadi udah digadai. Ya kan? Oke teman-teman, Mas Ding ini sudah Mas Didi itu habis ini tuh mau nari lagi. Ada tanggapan neng mall. Kamu masih banyak mau nanya. Tanya lagi sedikit dong. Kita mau nanya apa? Ya sudah. Harapan Mas Didi buat pemerintah itu agar Ya, seniman ini di masa yang akan datang menjadi lebih baik itu gimana? Iya ini kebetulan saya kan sempat ngobrol dengan Dirjen Kebudayaan dan sebagainya kan, ini memang kedepannya mudah-mudahan akan ada istilahnya dana abadi untuk pensiun seniman-seniman yang maestro. Mudah-mudahan tapi itu kan semua harus lewat proses yang panjang. Kalau dari manusia heritage tadi ya. Ya, penghargaan itu kan, penghargaan maestro kan itu. Iya. Dan ke sana. Jadi ada fasilitas-fasilitas misalnya dibebaskan bayar listrik misalnya kan. Karena kan jasanya itu kan wujud untuk menghargai jasa seseorang. Kalau orangnya udah mati kan percuma. Nggak bisa menikmati, benar nggak? Janganlah kita memberikan penghargaan pada orang yang sudah mati. Ya penting juga kan itu nanti tetap akan dikenang. Tapi kan bagaimana supaya yang masih hidup ini merasakan gitu loh. Ya iyalah. Nek wis mati ora iso ngrasake percuma lah. Sing ngrasake malah anak putune. Nanti kita tanggal bulan harus siap-siap untuk membuat penghargaan untuk closing gitu. Guys, kamu gak Aduh, makasih banget. Matur nuwun ya Mas Didi. Mas Didi kan habis ini mau ada acara lagi katanya. Iya. Mau nari di mall dia itu. Di mall ini maksudnya dicemol gitu. Nari harus dicemol. Tapi luar biasa Mas Didi di masa pandemi juga masih aktivitasnya, karena itu bisa untuk ekspresi ya dan menjaga imun ya. Oke Mas Didi, mudah-mudahan terima kasih sudah bermain di Sanggar Bunda ini teman-teman ini. Mudah-mudahan Mas Didi selalu sehat, bisa berkarya kreatif dan inovatif, terus Menjadi inspirasi bagi kita semua. nah bermanfaat bagi orang lain. Migunani tumraping liyan. Oke. Kapan-kapan kita mau ikut nari. Ya paling enggak kalau kamu jadi pohon. Ini mah jadi pohon sama ini jadi matahari. Kamu jadi jambi. Aduh, oke. Makasih loh. Matur nuwun, Pak. Nggih.